Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Alizal Al-Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan korensn.com. Dan pada episode ke-43 tanggal 27 Maret 2022 kita kedatangan tamu yang begitu istimewa. Dia adalah Abbas Akbar SEMM. Assalamualaikum Bas. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bas? Alhamdulillah Mas Agus. Waduh, saya terima kasih banget diundang oleh Lensa SN. Media SN. Oke ya. Saya sebut begitu istimewa karena di tengah kesibukannya besok mau pulang ke Sungai Liat, Abbas masih menyempatkan hadir di studio Lensa SN. Dan saya sebut juga istimewa karena untuk di Sumsel, mungkin Indonesia, siapa yang tidak kenal Abbas Akbar, ya? Alhamdulillah. Prestasinya luar biasa, sudah sampai ke luar negeri. Tadi saya coba sebelum Abbas datang, saya coba ketik Google, muncul begitu banyak ya tautan link tentang Abbas Akbar. Dan salah satunya saya yang baca tadi peraih medali emas di Singapura ya? SEA Games. Di SEA Games ya, di SEA Games Singapura. Tapi nanti kita bicara itu Bas ya. Saya mau tanya tentang kesibukan sekarang. Nah, kesibukan sekarang Abbas apa nih? Wah, alhamdulillah ya pada sekarang ini saya ini dipercayakan oleh direksi saya, terutama direktur utama saya Pak Sam, Ahmad Samsudin. Bang Sumsel Bubble ya? Sumsel Bubble. Langsung Pak Dirut mempercayakan saya di Pak Abbas, kan kemarin kamu sudah jadi atlet sukses, sudah jadi pelatih kemarin sampai pegang pon Sumsel juga sukses. Nah, kamu juga harus bisa karir masa depan kamu di Bank Sumsel Bubble. Keren. Jadi saya diberi kesempatan untuk jadi wakil. Yuk, kamu untuk nitip karir kamu dulu di wakil pemimpin cabang. Wakil pemimpin cabang di Sungai Liat. Kebetulan saya dimasukin di Sungai Liat dulu. Belajarlah kamu di sana. Nyebrang pulau ya? Nyebrang pulau. Ke Pulau Bangka ya? Bangka. Udah berapa lama itu Bas? Kurang lebih 4 bulan. 4 bulan ya? Sejak setelah selesai PON, saya dipercayakan di sana ya? Setelah PON Papua ya? Iya, setelah PON Papua. Tapi infonya Abbas memang orang asli sana kan? Ayah keturunan di sana, ayah. Jadi lebih nyaman lah Bas ya? Menyesuaikan dengan lingkungannya? Kalau saya di mana tempat, di situ yang saya harus junjung. Oke ya. Di mana tempat itu saya junjung. Mau di mana aja kan saya juga merupakan atlet nasional. Saya juga pernah pelatnas di daerah-daerah. Jadi berkeliling ke semua daerah itu Indonesia, menjadi hal yang biasa kayak gitu. Oke. Kesibukan Abbas yang lain adalah pelatih ya? Iya, pasti pelatih. Nah, bisa diceritakan ini? Ya, alhamdulillah. Saya terakhir masih jadi pelatih Sumatera Selatan. Dan insya Allah juga tetap masih jadi pelatih Sumatera Selatan. Saya tidak akan lupa kacang dengan kulitnya. Siap. Ya, dari dulu sebetulnya banyak tawaran pindah dari mulai atlet dulu. Saya ditawarin sampai ke luar negeri ya, saya dengar infonya juga disuruh untuk melatih di luar negeri malah. Tapi ditolak ya? Tapi saya tolak karena saya ingin melatih di Indonesia dulu. Cinta tanah air. Tanah air dulu ya, ibaratnya itu saya harus mengangkat atlet-atlet Indonesia dulu gitu loh. Dan alhamdulillah kemarin saya sudah jadi pelatih Indonesia Open, kejuaraan dunia, keren terus ya. SEA Games juga, SEA saya Games, pelatih SEA Games dan kejuaraan Asian Games, pelatih terakhir saya jadi pelatih Indonesia di Asian Games 2018 kemarin. 2018 di Jakarta, Di Indonesia, di Jakarta dan Palembang ya. Palembang, ya. Keren ya, mantap ini Abbas ya. Nah, kalau sekarang menjadi wakil pimpinan cabang BSB di Sungai Liat, tetap juga menjadi pelatih. Nah, bagaimana nih, Bas? Yo, pasti. Kesibukan nggak nih waktu-waktunya? Sibuk, kalau sibuk pasti ya. Tapi karena ini suatu kehidupan saya. Saya masuk di BSB ini tentunya dari karir saya menjadi juara dunia. Iya. Juara dunia. Siapa yang tidak tahu itu? Ya, saya juara dunia 4 kali. Kebetulan juara dunia silat itu saya 4 kali dan juara SEA Games itu 6 kali. 5 kali emas tuh saya berturut-turut emas di SEA Games. Bisa disebutkan itu, Bas? Ya, dari SEA Games 1993 di Singapura itu saya dapat emas. Terus 1995 di Thailand, Haji Thailand itu juga saya dapat, Chiang Mai Thailand saya dapat medali emas. Terus 1997 di Indonesia saya dapat medali emas. Terus juga di 1999 di Brunei Darussalam saya dapat medali emas. Wah, ini keren. Terus 2001 saya di Malaysia saya juga dapat medali emas. Dan juga saya dapat juara dunia 92, 94, 2000 dan 2004 saya dapat juara dunia. Dan saya juga juara PON. Juara PON ini langganan ya. Iya. Kebetulan alhamdulillah dari tahun 93 terus naik di 96, terus di 2004 saya juara PON.
Dan pernah juara Olimpiade. Nah, kalau Olimpiade kan silat belum. Oh, belum silat ya? belum ada Oke. Olimpiade. Dan saya pernah juara Asia, Asia. Namanya Oh, juara Asia. Oh, Olimpiade belum ya? Belum. Oke. Tapi saya juara Asia dulu. Juara Asia. Di mana waktu itu? Di Filipina. Di Filipina. Tahun berapa itu, Bas? 2003 di Filipina. 2003 di Filipina ya. Saya juara Asia. Begitu banyak prestasi yang diraih oleh Abbas ya. Di antara begitu banyak sahabat prestasi itu ya, yang mana yang paling mengesankan bagi Abbas? Yang Dulu paling tuh- mengesankan ini. Dulu saya sangat kesan itu waktu saya ada 2 sebetulnya di juara dunia itu di negara Thailand itu tentu. Kita tahu negara Thailand itu kuatnya di Thai boxing. Ya. Thai boxing. Kebetulan atlet Thailand pencaksilat itu merupakan mantan atletnya Thai boxing di tingkat dunia di sana. Itu gimana itu? Jadi saya berhadapan dengan dia itu. Dan di situ Pak Prabowo datang. Pak Prabowo. Tahun berapa itu? Rasanya 94. ada siaran langsung ya? Di Hajai, Prabowo datang dan juga rajanya Thailand juga datang. Gitu. Oh, jadi masing-masing petinggi datang Petingginya ini datang semua, mendukung ya? melihat langsung gitu. Nah, saya di situ cuman Pak Prabowo bilang, ayo jaga nama bangsamu, jaga nama bangsa, jangan mudah menyerah, harus pertahankan. Maksudnya sampai titik darah penghabisan. Dan akhirnya menang ya? Alhamdulillah menang walaupun sebadan-badan saya habis. Gitu ya? Karena Thai boxing itu kan nendangnya ke paha terus, ke kaki terus. Dan luar Tapi biasa. saya bisa menggunting dia, saya bisa membanting dia. Alhamdulillah yang saya ini dan saya sering dengar info teknik menggunting Abbas ini yang luar biasa. Bisa dijelaskan ini, Bas? Iya, kalau menggunting itu kalau di pencaksilat itu teknik tinggi dia tuh. Iya. Mempunyai teknik tinggi dengan cara dia melompat kaki di udara dengan cara dia menggait badannya langsung diputer. Kayak badan diputer, jadi lawan itu jatuh ke banting diputer. Iya. Sehingga memang dari atas ke bawah menghantarkan bisa bahaya kalau jatuhnya nggak benar. Lawan membuat lawan itu cedera. Itu ya? Karena digunting namanya dipiting terus diputer. Oke. Seperti kayak gitu. Dan itu teknik andalan Abbas Akbar dan infonya juga belum ada yang bisa mengalahkan teknik ini. Ya untuk udah berapa tahun ya saya melatih itu tidak gampang. Tidak gampang. 2 tahun lebih saya mengasah guntingan itu sehingga mulai dididik ke ini ya. 2 tahun lebih didik untuk saya mengoptimalkan bahwa guntingan itu bagaimana sih seorang guntingan itu bagaimana cara latihannya, bagaimana menghebitnya, bagaimana jarak tembaknya, bagaimana terbangnya, bagaimana jatuhnya, bagaimana lawan itu memang sudah nggak bisa berkutik lagi. Itu saya belajar itu sampai 2 tahun. Dan alhamdulillah dengan pelajaran ini adik-adik saya tuh sekarang udah bisa. Udah mulai bisa. Dengan yang nggak sampai 2 tahun gitu loh. Oh, lebih cepat mereka ya? Karena materinya key-nya ibaratnya kuncinya sudah saya ajarin seperti kayak gitu. Sang ahlinya udah mengajarkan langsung ya. Nah, kalau Abbas sendiri dulu belajar dengan siapa yang teknik guntingan itu, Bas? Waduh, saya otodidak sendiri. Otodidak sendiri dan saya dibantu dengan pelatih saya. Dia belajar pelatih saya. Jadi saya lihat juga teknik guntingan ini kan sangat baik, sangat bagus dan ini dominan kalau kita gunting nilai udah pasti dapat. Oh gitu ya. Nilai udah pasti dapat. Oke. Jadi kalau di karate itu nilai tertinggi Ipong. Nah, di silat itulah tertinggi seperti itu. Itu Abbas dengan panjang lebar menjelaskan yang mengesankan. Nah, pasti ada yang mengesalkan atau agak menyebalkan. Nah, mungkin ada tiba-tiba targetnya tidak tercapai misalnya walaupun di tengah banyak juara itu mungkin ada yang tidak memuaskan dari seorang Abbas Akbar. Kalau saya yang mengesalkan, yang tidak senang serak di hati gitu ya. Kadang-kadang kita ini penghargaan kita ini sedikit kecil. Oh, apresiasinya tuh kecil. Disangkanya kayaknya mudah saja. Iya. Seorang Abbas Akbar tuh dapat emas. Padahal menjaga, merawat, memaintenance dan segala-galanya itu tidak hanya butuh tenaga, pikiran atau materi saja. Padahal semuanya banyak, include-nya banyak di situ. Harus untuk latihan, mempertahankan maintenance waktunya. Saya juga dulu kuliah, saya kuliah, juga dulu kerja. Sambil kerja di BSB BSB saya kerja, saya kuliah. Terus harus latihan juga. Harus punya
gizi juga obatnya. Oh gitu ya. Ya, ibaratnya tuh makannya juga harus bergizi, ada vitaminnya. Oh itu mereka nggak ngerti ya, Dan mungkin mereka nggak nggak lihat seperti itu gitu loh. jadi soal mengesalkan itu apresiasi dari beberapa pihak tertentu lah ya. Itu. Tapi lebih banyak yang apresiasi lah ya. Ya, lebih banyak sih ada, lebih banyak. Cuman kadang-kadang saya pernah seperti ini. Saya sangat sedih gitu ya. Apa itu sedihnya nih? Kayak misalnya saya tuan rumah. Uh-uh. Saya dibantu, digajinya tuh lebih kecil daripada orang yang ditarik dari luar. Saya putra daerah gitu. Oh gitu, pernah kejadian Pernah itu, Bas? kejadian seperti Tahun berapa itu tanpa menyebutkan nama orang? Kalau tahunnya sih tahun 2000 ya. Oh, tahun 2000 tahun masih. 2000. Di tahun 2000 pernah saya pernah seperti itu. Ada perjuangan untuk apa namanya? Bukan nasib, yang memperjuangkan biar haknya itu sama dengan. Ya, kalau saya tinggal hanya bisa membuktikan saja lah. Oh, membuktikan lewat karya. Saya membuktikan saya bisa berprestasi walaupun agak sinis kalau saya bilang dulu gaji saya per bulan 600 Tahun ribu. berapa? Tahun 2003 dari daerah, tapi orang luar yang digaji lebih besar. Digaji ibaratnya orang daerah luar yang masuk ke sini 6 juta gitu loh. Wah. Sehingga saya Jenjangnya agak ngenyes sedikit. Kenapa saya tuan rumah? Saya tuan rumah digajinya cuma segitu. Oh. Dan saya juga putra daerah, dapat emas juga gitu loh. Iya. Saya juga berharap juga tetap harus dapat emas ya. Dan orang kan tahu sebetulnya saya ini kan juara SEA Games-nya, juara dunianya dulu seperti kayak gitu. Tapi karena saya bukan pindahan, bukan transfer. Mungkin dianggap aman lah. Iya. Itu aja yang saya agak. Tapi saya tidak mereka tidak frontal protes ya. Saya tetap latihan dengan gigi. Dan akhirnya apa yang diperjuangkan itu tercapai ya. Yang alhamdulillahnya itu kenapa? Saya di-spot oleh kantor saya. Bang Sumsel Itu Babel. yang saya lebih disemangat lagi. Waktu itu zaman direkturnya Pak Aspan. Pak Aspan ya? dulu. Oh. Saya di-spot. Salam untuk Pak Aspan Fikri Sanap, semoga selalu sehat. Ini Pak Abbas Akbar ada di studio lain CNN. Mudah-mudahan nontonnya Pak Aspan ya. Ya, amin. Mudah-mudahan. Dan itu saya di-spot. Dan Pak Aspan itu juga tidak mendukung silat saja, olahraga lain juga didukung gitu. Saya ingat waktu itu ada voli. Iya, ada voli, ada karate ada ya. Karate, ada sepak bola. Iya, sepak bola ada juga lari, futsal, lari ya. Jadi seluruh olahraga itu di-spot. Dan alhamdulillah juga direksi sampai sekarang, direksi juga di sekarang men-spot kita gitu loh. Saya juga masih di-spot nih. Saya masih di-spot oleh kantor juga nih. Jadi di sisi yang mana ini, Bas? Bisa dijelaskan? Di sisi semua dalam model latihan dulu. Okay. Saya dulu latihan PON diberikan kesempatan untuk melatih PON. Persiapan PON kan tahu sendiri, nggak 1 bulan 2 bulan, lama ya. 1 tahun persiapan PON. Dengan target harus dapat emas. Ya, jadi saya bisa fokus melatih atlet-atlet itu saya bisa fokus. Silakan sapa Pak Samsudin, silakan. Terus juga saya di-spot sama peralatan pertandingan, peralatan latihan. Oh, jadi itu, support penuh dari BSB ya, begitu tinggi ya. Di spot itu yang membuat saya senang gitu loh. Okay. Karena kantor saya tidak tinggal diam gitu loh. Kantor saya tidak tinggal diam, dia tetap men-spot dan ayo Bas kalau bisa kau buktikan gitu loh. Iya, siap ya. Itu. Alhamdulillah seperti ini senang pasti Pak Dirut nih. Pak Samsudin ya, Pak Sugeng apa lengkapnya? Ahmad Samsudin. Pak Ahmad Samsudin. Assalamualaikum Pak Ahmad Samsudin, semoga selalu sehat ya. Salam dari saya, Pak Agus dan Abbas ya. Dan kemudian saya perlu informasikan bahwa Abbas Akbar itu sangat akrab dengan kalangan wartawan ya. Ya, alhamdulillah. Ini ya, siapa kalau di kalangan wartawan tempo antara mungkin 2005 ya. Ya. Sampai sekarang ya, tentu. Sampai sekarang ya mengurus banyak wartawan ya. Alhamdulillah dulu kan saya kan dulu ditugaskan di divisi ya? sekretariat perusahaan. Iya. Sehingga saya bergelutnya dengan wartawan media seperti kayak gitu. Dan itulah rekan kerja saya. Dan sampai sekarang saya berteman dengan Abbas ya. Dan kalau dulu saya sering sekali menelpon Abbas ya. Iya, alhamdulillah. Oke, saya bacakan sendiri bahwa Abbas Akbar ini lahir di mana, Bas? Di Jakarta saya. Di Jakarta tanggal berapa, Bas? 6 November 73. 6 November 73. Menamatkan kuliah di mana, Bas? Jadi Muhammadiyah Palembang. Oh, jadi pindah ya dari Jakarta, kuliahnya di Palembang. Iya, dulu di Palembang. Gimana ceritanya itu, Bas? Bila ceritakan dikit. Dulu tuh gini, saya itu memang kuliah tuh di sekolah SD SMP itu di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya. Terus
Pas SMA-nya saya pas kuliahnya saya di Palembang. Karena saya mau kuliah di Palembang. Oh gitu ya. Kuliah di Palembang dan saya mau meningkatkan atlet saya gitu. Oh gitu ya. Tadinya sebetulnya saya ini mau jadi akabri. Oh, sudah tes waktu itu Sudah ya? tes, tapi pas sampai Pantohir saya gagal. Jadi saya berfokuskan kepada kuliah dan pencaksilat seperti kayak gitu. Oke ya. Kemudian Abbas Akbar juga sekarang masih bergelut di BSB ya? Oh iya pasti itu masa depan saya. Masa depan saya. Antara banyak prestasi dan capaian yang diraih oleh Abbas, mungkin masih ada cita-cita yang lain ya? Ya, pasti. Apa itu, Bas? Ya kalau pribadi untuk masa depan ya, kalau di silat saya sudah jadi juara dunia, juara SEA Games, juara ini dan pelatih juga. Saya juga mau sukses di karir Bang Sumsel Bubble. Wah, ini. Jadi bahwa saya mau menunjukkan bahwa seorang atlet, mantan atlet dulu dan juga seorang pelatih pencaksilat juga bisa jadi ibaratnya pemimpin cabang. Pemimpin cabang ya. Kalau biasa dia memimpin anak buah di atlet, dia juga bisa memimpin di di kantor institusi tempat dia bekerja. Bekerja. Dan ini kan suatu tantangan. Dan ini mulai dirintis sekarang ya, dari wakil pimpinan ya. Betul. Saya mulai dirintis dan saya diberi kesempatan oleh direktur utama saya kan. Selama 4 bulan ada ketemu kesulitan nggak nih, Bas? Ya, itulah namanya tantangan. Saya diberi tantangan, saya punya target. Bagaimana saya bisa bekerja sama dengan bupati di sana, bekerja sama dengan stakeholder di sana. Dan pasti seorang Abbas sangat mudah ya mendapatkan akses ya. Ya, alhamdulillah. Dan saya bagaimana bisa mengatur manajemen karyawan-karyawan juga, tim-tim saya di sana gitu loh. Secara dengan ilmunya, dengan metode biasa saya mungkin bisa ceritakan dikit tentang metode pendekatan, mungkin agak beda dengan yang lain seorang atlet. Pastilah seorang atlet saya mementingkan kalau kerja dari hati. Wah, keren. Pasti saya berharap kita bisa kerja dari hati. Ikhlas. Sama dengan atlet saya juga, saya mau jadi pelatih dia dari hati. Saya mengajarkan atlet saya di pencaksilat, sekarang saya di karyawan Bang Sumsel Bubble, saya mau atlet dan atau karyawan saya itu bekerja dari hati. Jadi kita bekerja dari hati dan bekerja tidak karena saya, tapi karena dengan hati bahwa inilah rumah kerjaan saya Bang Sumsel Bubble, inilah yang harus kita tingkatkan, kita majukan. Kita menjadikan gold medal gitu seperti kayak gitu. Oh, jadi keren, ya. sehingga atlet-atlet saya juga, ayo masa depan kita nih. Kalau kita berhasil, kita yang untungnya, kita yang akan bermanfaat bagi kita dan keluarga kita. Oh, keren ini motivasi untuk karyawan-karyawannya ya. Alhamdulillah, sehingga saya bisa merangkul kawan-kawan saya. Tentunya saya tidak kerja sendiri ya. Ada pemimpin cabang juga, saya wakil cabang. Ada pemimpin cabang. Siapa yang boleh disebut pemimpin cabang? Ramli. Pak Ramli, apa kabar? Muhammad Ramli Sinin. Jadi itu benar-benar mitra kerja saya di kantor. Keren ya. Jadi kolaborasi berdua ini, saya memimpin cabang ada 2 orang, pemimpin dan wakil pemimpin cabang, sehingga saya bisa bekerja sama dengan dia bagaimana memanage kantor itu, bagaimana untuk menimbulkan. Saya bisa bayangkan kalau punya partner seperti Abbas ya, bersemangat terus ya. Ya, alhamdulillah. Jadi kepala cabangnya jadi terbantu ya. Ya, sama saya juga belajar. Kita belajar, kita bekerja dan belajar. Ya. Kemudian masih kita balik lagi ke soal prestasi Abbas ya, di antara begitu banyak prestasi, medali. Tadi mungkin banyak yang belum tersebut tadi ya. Pasti banyak bonus-bonus untuk Abbas. Bisa diceritakan sedikit enggak ya? Waduh, kalau masalah bonus ini sangat sangat membantu kami juga seorang atlet. Atlet itu sebetulnya bonus itu tidak hanya hanya untuk dicapai, tapi itu memang harapan ya. Karena dari bonus inilah saya terus terang. Iya. Saya dari bonus ini saya bisa mengangkat harkat martabat orang tua saya. Iya, ya. Bisa membuat orang tua saya pergi haji. Jadi kebanggaan keluarga. Dari keringat saya, mama saya itu bisa jadi berangkat haji sama orang tua saya berdua. Almarhum mama saya dan papa saya masih hidup, sekarang mama saya udah almarhum. Di mana tinggalnya keluarga? Di Jakarta. Oh, di Jakarta ya. Alhamdulillah, papa saya tinggal, mama saya sudah almarhum. Dan ini merupakan suatu motivasi ibu-ibu yang ada di rumah, bahwa pada pencaksilat juga tidak serta-merta hanya olahraga saja, tapi bisa mengangkat harkat dan martabat keluarga dan mengharumkan nama bangsa. Sehingga alhamdulillah saya yang keluarga miskin itu bisa naik
derajatnya pelan-pelan. Ini Dan motivasi ya iya, untuk motivasi. untuk adik-adik Untuk- yang betul. untuk semua cabang Olahraga. olahraga. Olahraga juga sekarang ini tidak hanya dia udah dapat medali terima kasih pulang, tapi udah ada bonusnya. Ada Bonus bonusnya. ini, nah disitulah pentingnya sekolah. Kita di sekolah memanage keuangan. Oh, keren ini. Itu harus penting Jadi bagi teman-teman. kalau dapat nantinya. bonus nggak serta merta Nggak serta- dibelanjakan yang tidak Tuh. berguna atau apa ya? Kita masih melihat, mungkin masih ada lah mantan-mantan atlet yang masih kehidupannya di bawah garis normal lah. Padahal dia juara dunia, dia juara SEA Games. Iya. Karena apa? Sebetulnya pada saat dia muda, pada saat dia juara di atas golden age-nya dia itu sangat berkecukupan lah kalau kita lihat. Tapi ternyata memanage. Sama kalau memanage-nya kurang, Iya. ilmu sekolahnya juga kurang, bergaulnya juga Kurang ya. akan menjatuhkan. Jadi dia perpaduan ya antara ilmu, sekolah, Ya. prestasi, pada saat bonus kan kita jadi memanage ya. Betul. Jadi teratur bermanfaat. bermanfaat. Disitulah yang kita Boleh disebut bonus yang terbesar angkanya kalau nggak keberatan? ya. Saya pernah dapat 1 sampai dulu waktu di zaman saya dulu jadi atlet ya kurang lebih 200 sampai 300 juta. Untuk medali emas ya? Medali emas dulu. Ya kita kumpulin saja aja Banyak bisa. ya. Kalau Berapa nanti- puluh kali pertandingan itu? Nah ya, bonus dari pemerintah pusat. Oh Nanti iya. bonus dari KONI sini. Bonus dari Bupati. Pemprov? Bonus dari BSB. Ada juga, benar ada juga dari BSB juga. Saya tidak BSB pernah ngasih saya tanah. Oh keren. Pernah saya dulu diberi waktu zaman dulu saya dihadiahin uang. Oke. Dikasihin tanah untuk bangun rumah, ada juga saya dapat. Bisa dulu. dibayangkan ya, dari seorang atlet itu bisa hidup sangat berkecukupan. Ya alhamdulillah. Bukan Dari bonus juga saya bisa beli rumah sendiri. Oke. Saya bisa beli rumah orang tua saya. Siap. Alhamdulillah. Jadi disitulah untuk memanage kita yang penting. Oke, soal bonus pernah kecewa nggak? Tiba-tiba tanpa menyebut orang ya, mungkin dijanjikan bonus sekian, ternyata yang diberi sekian, pernah nggak? Kalau kita ini kan nggak kalau kecewa nggak kecewa itu tergantung ya sebetulnya. Tergantung ya, silakan. Tergantung kita mensyukurnya. Siap. Kalau saya tergantung saya mensyukurinya. Tapi kadang-kadang kan kita melihat namanya atlet di daerah sana lebih besar, daerah sini lebih kecil. Membandingkan hal yang normal ya. Pastilah. Tapi pas kita diajak kita nggak mau. Kita diajak pindah yuk, nggak mau kita. Karena cinta ya. Karena kita memang lahir dan besar di sini, maksudnya memtumbuhkan kembangkan. Tapi tidak semua orang punya prinsip seperti Abbas ya. Betul. Karena ada beberapa atlet akhirnya pindah ya, hijrah ke provinsi lain Provinsi ya. lain, Tiba-tiba ada atlet itu, loh ini kemarin dari Sumsel tiba-tiba udah di sana. Betul. Atau tiba-tiba ada artis Indonesia tiba-tiba pas mewakili apa di TV sudah negara lain. Betul. Salut untuk Abbas ya. Alhamdulillah, karena saya merasa bahwa saya keluarga saya juga berasal dari Sumatera Selatan. Masih berkaitan dengan bonus ini ya. Kalau untuk kondisi sekarang, perhatian pemerintah untuk atlet yang mungkin secara umum ya, bukan hanya pencak silat aja, Abbas ya. Gimana menurut Abbas? Ya kalau lihat dari sini saya lihat ya kayak PON kemarin masih katanya 300 jutaan. Ya ngurus atlet saya rasa sebanding lah. Sebanding dengan ya. yang di luar-luar sana, Di di luar Pulau sana. Jawa terusnya. Kalau kita kan biasanya kita melihat tuh di Pulau Jawa, Bali dan Sulawesi Selatan ibaratnya. Kalau ngomong Papua kemarin Papua 1 miliar nggak usah lah terlalu karena dia tuan rumah. Tapi kita lihat yang sejajarnya saja. Saya rasa itu udah bagus. 300 juta kita disamain dengan kayak kita sama. Cuman saya juga berharap bonus untuk pelatihnya. Wah, ini mau tambahan ini. Atlet tidak akan dari emas kalau tidak ada pelatihnya. Siap. Ya. Saya juga dulu mantan saya dulu dapat emas, saya juga melihat pelatih saya. Saya juga dari pelatih saya dulu waktu saya dapat medali emas. Jadi saya berharap juga pemerintah daerah juga memperhatikan pelatih gitu loh. Ini saya tanya lagi flashback ke belakang. Pada saat meraih medali emas, kalau di tayangan televisi kan biasanya atletnya berdiri, ada bendera merah putih, dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Bisa diceritakan perasaan Abbas kalau pada saat itu? Waduh, itu saya berkali-kali berdiri di situ. Iya. Tapi selalu itu berkesan. Karena saya kadang-kadang disitulah saya melihat bahwa jerih payah kita bisa mendapat ke podium yang tertinggi, dan bisa mengangkat harkat
kalau ngomong Indonesia naik berkibar, Sumatera Selatan naik berkibar, itu nggak gampang. Iya. Memang pas lagi naiknya gampang, udah juara. Udah juara. Tapi perjuangannya, rintisan prosesnya, waduh, itu berdarah-darah, Mas. Saya bilang berdarah-darah itu karena saya sudah mencobanya. Apalagi kita olahraga bela diri ya, bela diri full body contact. Iya. Yang Kadang-kadang menyentuh fisik ya. Menyentuh fisik. Kadang-kadang robek di pelipis, kadang-kadang robek di bibir, kadang-kadang gigi patah. Itu udah suatu resiko, tapi kita nikmati. Kita nikmati, kita menjadikan suatu motivasi malah. Okay. Saya robek gini, cuman ingat orang tua saya. Orang tua saya, gimana orang tua saya? Aku begini untuk orang tua saya nih, membanggakan. Nah, soal yang robek atau ada luka, reaksi orang tua gimana, Bas? Ya, pastilah sedih. Sedih ya? Dulu mama tuh juga dengan saya, waduh anak gue, gitu. Anak gue berdarah-darah. Ibaratnya, untuk saya, kata dia. Robek-robek ini untuk saya. Giliran juaranya, bonusnya saya dikasih, kata mama saya. Pastilah, karena mama saya yang besarkan saya. Iya, ya sedih dulu ya. Saya ingat, waktu zaman dulu saya naik di podium 1, saya ingat mama saya buatin kacang hijau. Kalau sore, jadi motivasi ya. Motivasi saya gitu loh. Siap, Disitulah kita ngebayangin ngangkat Indonesia hormat di podium tertinggi. Ya Allah, mamaku yang sudah buat aku berdiri di sini. Iya. Selain untuk Indonesia tentunya. Mama bilang kalau berjuang jangan setengah-setengah. Reaksi papa dan mamanya pertama kali pada saat Abbas pertama kali mau terjun ke dunia pencak silat gimana waktu itu, Mas? Dia kalau papa pasti dong ngomong, kalau kamu masuk pencak jangan setengah-setengah. Kalau kamu setengah-setengah, saya nggak usah kamu masuk pencak silat. Oh gitu ya? Keluar saja. Keluar ya. Jadi tapi memang papanya basicnya di pencak silat juga ya? Ada juga dia, karena keturunan dari Bangka dulu kan. Oh siap gitu. ya. Jadi dia keturunan, jadi dia bilang kalau kamu mau menjadi orang jangan setengah-setengah. Jadi waktu zaman saya dulu lagi kecil-kecil, kalau waktunya jam latihan lagi main gundu, saya main gundu dulu kan kecil-kecil saya junior, saya disuruh, ayo waktunya pencak silat latihan. Oh gitu latihan. ya. Terus juga di rumah juga, ayo biar membuat fisiknya, ayo kamu Abbas harus penuhin bak mandi. Oh jadi ada ini ya, ada latihan mental. Latihan mental, fisiknya. Memang didukung ya? Didukung oleh ayah, memang pinter ayah, papaku pinter. Jadi aku sebelum latihan aku harus ngisi bak mandi dulu, ya. mompa dulu, ngangkat, dan itu menjadi motivasi dan menjadi bekal di pencak silat kan ada yang ngangkat-ngangkat bantingan. Siap ya. Jadi alhamdulillah kena gitu loh. Ada ya. Kemudian malam ini kita seperti biasa Bas di Lensa SN ditemani oleh tim kreatif Megi dan Ilham. Ilham ada yang mau tanya nih Ilham sama Pak Abbas. Kalau diizinkan ada 2 pertanyaan nih Pak. Siap. Pertanyaan pertama, kenapa sih harus memilih bela diri pencak silat, kan ada banyak bela diri yang lain nih Pak. Betul. Kenapa Bapak milih lebih ke pencak silat? Terus Oke. yang kedua, sebenarnya nasib atlet ini gimana sih Pak? Maksudnya apakah memang menjanjikan, karena kemarin sempat viral kan, setelah pensiun atlet terpaksa menjual medali emasnya. Pernah masuk TV ya? Iya. Atau di Tautan ya? Iya. Nah mungkin Abbas bisa memberikan pencerahan sedikit lah ya. Oke, yang pertama yang tadi ya. Pertama, kenapa milih pencak silat? Ya, sebetulnya yang milih pencak silat itu saya juga, tapi ada orang tua dulu yang pertama. Karena pencak silat itu tidak hanya latihan tendang pukul fight saja, tapi disitulah diajar mental, cara sholat, bagaimana sholat, itu ya. wudhunya dulu. Saya dulu masuk tapak suci. Iya. Klubnya perguruan tapak suci. Jadi dalam tapak suci itu harus bisa mau masuk itu dicoba dulu, dites dulu sama gurunya. Ayo coba bisa azan nggak? Oh gitu harus Coba azan. wudhu gimana? Itu pertama kali Iya, ya? pertama kali. Yang simpel aja masuk di tapak suci itu tanya dulu, masuk oke, masuk boleh. Tapi orang apa? Islam. Bisa azan nggak? Gitu dulu dia nanya. Umur berapa waktu itu Bas? Wah, saya 4 SD. Oh 4 SD Di masih kelas kecil. 4 SD dulu tuh. Umur 4 SD. Saya masuk di kelas 4 SD. Oke, terus Jadi Mas? saya ditanya itu, dari kecil saya udah ditanya seperti itu. Terus wudhu gimana wudhu? Nah, sebetulnya sholat ada berapa? Dasar agamanya dulu di situ. Nah, itulah mama saya masukkan saya di situ. Oh, ada tujuan Nah, ya. ada tujuannya. Dan setelah ujian itu, kalau ujian kenaikan tingkat itu saya ditanyanya ada yang namanya
keagamaan, kemuhammadiyahan, keagamannya dulu, al-Islamnya dulu pasti. Oh, jadi basicnya Ada. itu dulu ilmu-ilmu agama. Iya, selain dia di bela diri di tes untuk naik tingkat, ada itu. Nah, itulah orang tua saya yang senang. Oh gitu. Jadi ya. tetap Aman ya. karakter. Jadi anak nanti jual udah jago, udah bukan tuh jadi berkelahi saja, tapi menjaga agamanya juga penting. Oh. Itulah kenapa dipilih Pencaksilat. Itu. Udah Orang paham? tua saya itu Udah jelas, loh. Ilham? Iya, Pak Ilham ya. Terus Yang kedua tadi, ya, bagaimana mungkin gambaran gambar sampai atlet, ada yang berita viral biasa biar berita itu. Betul. Mungkin ada cerita sedikit tentang Abbas. Nah itulah untuk sekarang kalau saya saya juga tidak bisa juga menyalahkan pemerintah. Tidak ada, itu juga harus dari kita juga sebagai seorang atlet, seorang mantan pelatih, atlet juga harus tahu kompetensi dirinya. Nah, seperti kayak saya tadi, ada duit banyak, habis-habis di situlah. Jadi perpaduan ya antara prestasi, pengetahuan, dan sekolah dan pergaulannya. Banyak atlet maunya dulu saya tidak hanya mau bonus saja, tapi saya mau kerja. Oh, itu lebih bagus Saya ya. mau kerja, karena kerja itu akan panjang. Kerja itu akan panjang. Makanya saya masuk di Bank Sumsel Bubble dulu. Oke, tahun berapa masuk BSB waktu itu, Pak? 96 saya masuk. Waktu zamannya Pak Sariel masih bukan Sariel, Pak Ramli Hasan Basri dulu saya masuk. Tahun 96 ya? Sebab Pak Ramli Hasan Basri masih ada Waktu Pak itu dulu waktu itu wagubnya Pak siapa? Pak Arup. Oh, Pak Arup ya. Masuk Pak Arup. Nah, Oke. di situ. Saya masuk di situ. Dulu Pak direktur utamanya masih Pak Daud Nazuri. Oh, saya ingat. Pak Daud Nazuri. Nah, seperti itu. Saya dulu tidak hanya minta, Abbas kamu minta apa? Dari Pak Ramli Hasan Basri. Kamu minta apa? Pak, saya mau kerja. Saya bilang kayak gitu. Sehingga untuk masa depan saya ada. Makanya walaupun saya kemana kejuaraan dunia, saya ke Eropa, saya ke Thailand, saya ke Prancis, saya ke Wina, Australia, saya tetap punya kerjaan. Gitu. Iya, keren. Alhamdulillah. Dan didukung oleh kerjaan saya. Abbas boleh pelatnas. Abbas diizinkan pelatnas, habis kejuaraan SEA Games, nanti kamu masuk lagi ya, siap. Saya datang lagi. Yang penting kan ada izinnya dari surat dari Kementerian Olahraga. Iya. Saya ada suratnya. Jadi jelas, resmi. Iya. Saya pernah menelpon Abbas, katanya aku lagi tidak di Palembang Gus, aku lagi pelatnas. Iya, nah seperti itu. Jadi alhamdulillah, makanya saya berharap juga kawan-kawan tetap jangan lupa dengan sekolah. Ya, jangan keren. juga lupa dengan permintaan kita, bukan hanya sekedar duit saja, untuk masa depan kita Untuk juga masa harus depan. ada. Dan mungkin pengelolaan uangnya ya. Nah itu seperti itu juga, Oke. pengelolaan uangnya juga harus kita atur. Mungkin ada saving kita beasiswa kita nabungin, kita depositoin, atau kita sebagai modal usaha. Mungkin yang bukan atlet biasanya atlet sepak bola atau atlet yang lain-lain mempunyai rumah kontrakan, rumah kos-kosan, atau punya kafe ya. atau punya kafe restoran. Iya, ya. Jadi ada simpenannya untuk saving kita nanti pada di hari yang kita sedang udah nggak mampu lagi. Kayak saya atlet, saya sudah lewat. Saya jadi pelatih, sekarang masih jadi pelatih. Nanti kalau pelatih juga udah habis, berarti kan saya harus berubah. Jadi kepala cabang nanti. Amin, mudah-mudahan. Tadi disebut juga ada tersebut ke Eropa, ke Belanda, ke Prancis. Jadi berkah dari seorang atlet juga bisa berkeliling dunia nih, Bas ya. Alhamdulillah, itulah yang saya cari juga. Kenapa tujuannya? Untuk wawasan. Menambah wawasan saya. Saya bisa dilihat, oh di Prancis tuh kayak gitu. Oh di Inggris tuh kayak gitu. Itu yang, oh di Cina tuh kayak gitu. Dan dibiayai lagi ya. Alhamdulillah gratis. Dan tadi info sebelum kita ngobrol, sekarang seorang Abbas punya padepokan. Ya. Nah, bisa diceritakan ini ya. Jadi saya tuh bercita-cita tuh ingin sudah ada juga. Kayak saya sekarang sudah menciptakan atlet-atlet pengganti saya. Saya sudah menciptakan atlet regenerasi saya. Regenerasi ya. Udah banyak itu, Bas. Oh, alhamdulillah ini aja udah dapat yang PON ini udah dapat emas. Oh, sure, PON keren. kemarin saya udah dapat emas yang Iya, sudah iya. didik. Nah, saya mau atlet-atlet nanti pengganti saya bisa ke depannya bisa jadi juara dunia, juara SEA Games, dan saya harus dalam hati saya sebelum saya umur saya panjang, saya harus punya sasana padepokan. Dan Keren. alhamdulillah kebetulan dapat rezeki yang kemarin Asian Games, Iya, saya dapat ya. bonus yang hampir miliaran. Alhamdulillah, saya bisa Selamat membentukkan ya. suatu padepokan. Di mana lokasinya itu, Di Bas? Waihitam. Di Waihitam, ya. Sehingga saya juga dan Boleh saya disebut alamatnya lengkapnya? di komplek Waihitam, Jalan Musik 6, Blok K13, Palembang. Jadi Mungkin boleh diinfokan, mungkin ada yang bisa pakai atau apa, boleh? Tidak. Oh, kalau ini untuk latihan silat saja. Untuk latihan silat saja Latihan ya. silat. Jadi saya berharap juga dalam padepokan tadi nanti
tidak hanya bela dirinya saja, juga untuk masa depannya juga saya mengajarkan atlet-atlet saya itu harus mempunyai masa depan. Sudah Jadi, berapa lama Padepokan ini, Bas? sejak saya bangun setelah pulang Asian Games ya. Wah, keren Pulang ya. Asian Games saya bangun pelan-pelan, saya rekap pelan-pelan dan disupport oleh Bang Sumsel juga. Keren Saya ini disupport Bang oleh Bang Sumsel. Sumsel. Jadi Support Bang Sumsel Bang untuk Abbas ya. mensupport saya karena di sini adalah saya berharap juga ada banyak anak-anak karyawan juga untuk latihan saya karena saya mendidik menciptakan di situ tidak hanya sekedar jadi atlet saja untuk manajemennya juga self defense-nya juga sebagai anak yang kids tempat latihan itu yang anak-anak kecil itu bagaimana dia berlatih. Bagaimana dia juga aman baik di latihan maupun di luar. Kalau jatuhnya bagaimana untuk bergaulnya bagaimana sehingga dia udah siap mental dia kalau di lapangan walaupun dia masih kecil. Jadi dia udah tahu. Dan ini juga saya berharap dengan di tempat latihan saya juga ada wadah atlet itu untuk bisa saya berikan motivasi. Jadi padepokan saya itu adalah padepokan motivation Abbas Akbar. Itu ya. Itu. Jadi saya tidak hanya sekedar berlatih tapi saya memberikan motivasi pada atlet saya untuk bagaimana kedewasaan nanti saya mau bekerja sama dengan misalnya di universitas. Jadi dia bisa masuk nanti dengan prestasi dia bisa masuk dengan universitas tanpa tes misalnya. Keren ini ya, cita-citanya udah jauh ini jadi ya. Seperti itu, jadi masa depan dia juga Kalau harus. minat anak muda sekarang ya, gimana Bas dengan pencaksilat? Wah sekarang Mas banyak sekali. Banyak ya. Karena dengan lihat dari pencaksilat sekarang kan sudah Asian Games. Sebentar lagi kita road to Olimpiade. Iya. Insya Allah di kepemimpinan Pak Prabowo lagi ke depan ini masih Pak Prabowo masih kepilih lagi jadi PBIPC. Insya Allah kita akan di Prancis ini Insya Allah pencaksilat eksibisi. Untuk eksibisi Olimpiade ya, bisa masuk pertandingan Olimpiade ya. Berarti kan kita tahu bonusnya Olimpiade itu keren itu miliaran 5 miliar mungkin ya seperti itu. Dan kita berharap juga inilah orang tua bahwa anaknya untuk olahraga nggak sia-sia, bisa berprestasi, bisa mendapat uang juga ya. Dan misalnya kita juga udah kerjasama dengan universitas-universitas bisa memasukkannya, bisa masuk tempat tes ya. Iya tempat tes. Jadi dan kemudian atlet-atlet ini biasanya bisa masuk ke dunia kerja dengan gampang ya. Betul, karena dia punya udah fisiknya aja udah baik gitu loh. Iya, tinggal ya. mental dan intelektualnya. Nah, kemudian saya mau tanya ini, mungkin udah di penghujung obrolan. Perbandingan prestasi atlet zaman dulu dengan yang sekarang. Bukan zaman dulu, zaman Abbas dengan sekarang. Ya kalau dilihat kalau di Sumatera, ini kan Pulau Sumatera, kita ini kan bersaing dengan Pulau Jawa sebetulnya. Iya. Pulau Jawa lumayan lah besar sekali. Iya. Tapi kalau Sumatera kan agak jarang. Jarang ya. Ada juara dunia boleh dihitung dengan jari. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah ada bibit-bibit kita baik dan sudah mendekati ke situ. Dan ini sekarang atlet pencaksilat saja sudah masuk kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia. Francisca sudah ikut di kejuaraan dunia nih. Insya Allah dia masuk pelatnas kejuaraan dunia dan ini bukti. Ini kan bukti bahwa pengganti saya juga ada gitu loh. Ada regenerasinya. Ada regenerasi. Dan banyak Abbas Akbar yang baru ya, betul. yang bermunculan. Oke Bas, biasanya di penghujung obrolan ada pesan, kesan dan harapan dari seorang tokoh yang hadir. Nah mungkin silakan pilih atau pesan, kesan atau seluruhnya boleh. Ya alhamdulillah kalau saya sih hanya motivasi ya baik kita semua atletnya atau orang tuanya juga yuk jangan segan-segan karena olahraga itu ada pertama sehat yang pasti yang kedua membentuk karakter bangsa membentuk karakter dirinya dan juga orang tua jangan ragu-ragu untuk melepas anaknya menjadi atlet ya atlet bahwa atlet juga bisa memupuk masa depannya dari atlet sekarang. Contohnya Pak Abbas Akbar. Dan ini pemerintah sudah mendukung. Tentunya pemerintah kan sudah mendukung. Sudah gampang masuk sekolah, sudah gampang nanti cari kerja. Karena di undang-undang olahraga cari kerja juga ada aturannya. Oh itu ya? Kalau dia udah berprestasi bisa. Iya, apalagi dia ini pasti jadi PNS. Gitu, Amin. Gitu. Jadi jangan ragu-ragu tetap. Dan yang atletnya tetap berlatih dan jangan lupa semuanya dari doa. Jangan lupa diiringi dengan doa. Oke, keren ini ya. Terima kasih banyak obrolan hangatnya. Obrolan penuh motivasi untuk dunia olahraga ya. Alhamdulillah. Oke, penikmat Lensa ASN, demikian obrolan hangat dengan Abbas Akbar. Jangan lupa untuk selalu like, komen dan subscribe Lensa SN biar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.